adik-adik, selamat pagi. Ya, jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu di minggu tanggal 3 Januari 2001. Wah, sudah masuk tahun baru ya. Oke adik-adik, senang sekali ya, puji Tuhan karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Ya, baik adik-adik sekalian, apa kabar semua? Luar biasa, yes. Ya, puji Tuhan ya, semua sehat. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita berdiri dan kita angkat satu lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik yang kekasih, senantiasa kita patut memuji Tuhan karena ya Tuhan Yesus itu baik, Dia selalu menjaga kita, memelihara kita sehingga kita selalu diberikan kekuatan. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar tetap pakai masker ya. Ya adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelumnya kita duduk dulu. Ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati akan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya terjadi atas kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, sertai adik-adik yang mengikuti sekolah minggu, walaupun mereka di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya mereka ada sukacita. Dan juga bagi kami kakak pengasuh sekolah minggu Tuhan, Engkau berkati, berikan kami kesehatan agar kami dapat bersama-sama selalu dengan adik-adik sekolah minggu kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, ayo adik-adik, kita akan masuk dalam firman yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Rina. Namun sebelumnya kita dulu angkat satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Adik-adik, kita akan membaca serta akan merenungkan tentang firman Tuhan. Dan kepada Kakak Rina dipersilahkan. Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami hari ini masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti akan firman yang akan kami dengar. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, bulan yang lalu kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga terlahir sebagai manusia. Ia lahir menjadi seorang bayi yang mungil. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana yang bertemu dengan bayi Yesus. Bagaimana ceritanya? Yuk kita sama-sama simak videonya ya. Ketika Tuhan Yesus berumur 8 hari, ia harus disunatkan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, orang tua Yesus yaitu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Orang tua Yesus juga datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saat itu di Yerusalem ada seseorang bernama Simeon. Bapak Simeon adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan keselamatan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus mengatakan kepadanya kalau ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan. Lalu Bapak Simeon pun datang ke bait Allah sesuai arahan Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Bapak Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Bapak Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Bapak dan Ibu Yesus amat heran dengan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Ibu Yesus, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saat itu ada seorang nabi perempuan bernama Hana, anak Fanuel dari suku Asher. Ia seorang janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Ibu Hana juga berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Hana yang bertemu dengan bayi Yesus. Nah, kakak mau tanya, menurut adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik mendapatkan sebuah hadiah yang sudah lama adik-adik nanti-nantikan? Misalnya adik-adik menginginkan sebuah sepeda baru, baju baru, tas baru, atau apapun yang adik-adik inginkan. Dan ternyata orang tua kalian memberikan hadiah tersebut buat adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik? Ya, tentu sangat bahagia, sangat senang kalau bisa menerima hadiah tersebut.
Sama seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana, ia pun juga sangat gembira, sangat bersuka cita waktu ia bertemu dengan bayi Yesus. Bayi Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus itu seperti sebuah hadiah yang ditunggu-tunggu bagi Bapak Simeon dan Ibu Hana. Bahkan dikatakan di firman Tuhan tadi, Bapak Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Tuhan Yesus, sebelum ia melihat Sang Mesias. Nah, kenapa seperti sebuah hadiah yang ditunggu-tunggu? Karena Tuhan Yesus sebelumnya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu bahwa akan lahir Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia, ya, sehingga mereka pun menunggu-nunggu nubuatan itu tergenapi. Nah, ketika bayi Yesus lahir, nubuat itu tergenapi. Bapak Simeon datang ke bait Allah dan ia melihat bayi Yesus. Ia sungguh bersuka cita. Ia menggendong dan menatang bayi Yesus dan ia mengatakan bahwa ia bisa pergi sekarang dalam damai sejahtera karena ia sudah melihat keselamatan yang daripada Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ia sangat bersuka cita. Tapi tidak hanya Bapak Simeon saja yang senang, tetapi ada juga Ibu Hana yang begitu senang, begitu bergembira melihat bayi Yesus. Sampai-sampai ia mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus inilah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Ya, ia juga bersuka cita dan bergembira. Tuhan Yesus bukan hanya Juru Selamat buat bangsa Israel, buat Bapak Simeon dan Ibu Hana, tetapi juga Juru Selamat buat kita semua, buat kakak dan juga buat adik-adik yang di rumah. Ia Juru Selamat yang mengalahkan maut, yang menebus semua dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Nah, hadiah tersebut adalah hadiah yang terindah yang bisa kita terima dari Tuhan untuk kita. Hadiah tersebutlah, yaitu kelahiran Yesus Kristus, itulah yang membuat kita bisa bergembira dan bersuka cita. Sama seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana yang bertemu dengan Yesus, kita pun juga bergembira, bersuka cita mendengar, mengetahui kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus adalah hadiah yang terindah? Karena coba adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus turun dari sorga, ia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ia lahir menjadi manusia. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kakak, menebus dosa-dosa adik-adik semua. Ya, ia rela melakukan semuanya itu. Ia rela mengorbankan nyawanya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kasihnya begitu besar buat kita. Ia rela melakukan apapun. Ia rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kita punya Juru Selamat. Itulah yang membuat kita bersuka cita dan bergembira. Nah, adik-adik, kita sudah melewati tahun 2020. Sekarang kita sudah ada di tahun 2021. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Meskipun situasinya sekarang serba sulit ya, serba tidak enak. Kita harus memakai masker, kita harus rajin cuci tangan, tidak seperti dulu lagi. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kumpul-kumpul bersama keluarga ya. Ada batasan-batasan untuk kita bisa terhindar dari virus ini. Nah, tapi meskipun situasinya sekarang seperti ini, adik-adik di rumah tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena kita punya Juru Selamat yang begitu mengasihi adik-adik. Kita punya Juru Selamat yang mau melindungi kita, yang mau merawat kita, yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tahu segala kebutuhan kita karena Ia begitu mengasihi kita. Ya,
Jadi meskipun situasinya sekarang serba sulit, serba tidak enak, tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Ya, ingat juga supaya kita bisa bersyukur, kita bisa bersuka cita bergembira setiap hari, kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil saja, itu bisa membawa sukacita buat kita. Ya, kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang baik buat kita. Karena Ia mengasihi kita. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita. Biarlah firman Tuhan ini membawa berkat buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan. Semua siapkan persembahannya ya. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Kita masuk dalam doa persembahan. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena tadi kami sudah membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Dan Kakak yang sudah menyampaikan, Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati dia di dalam keluarganya. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati akan persembahan syukur kami ini dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di gereja kami. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bisa bersuka cita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Karena Engkau mau menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami memiliki juru selamat yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Sekarang kami ada di tahun yang baru, tahun 2021. Kami sudah melewati tahun-tahun sebelumnya dan kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami pun mau mempercayakan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti sebelumnya ya Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau pun juga pasti akan melindungi kami ke depannya Tuhan di tahun yang baru ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang masih bersekolah, berkegiatan di rumah, beraktivitas di rumah, Engkau yang memberkati mereka. Biarlah mereka, anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa tetap semangat dalam belajar, tetap tekun belajar ya Tuhan selama masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang menolong anak-anak-Mu Tuhan, memberkati, jauhkanlah Tuhan kiranya anak-anak-Mu dari segala
ancaman virus corona Tuhan. Kami masih dalam masa pandemi yang saat ini belum berakhir. Tuhan kiranya melindungi dan menjagai kami selalu ya Tuhan. Engkau yang menolong anak-anak-Mu, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk segala usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang tua kami dapat memberkati keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat gereja kami, Ibu Pendeta, para majelis, para aktivis, para pelayan Tuhan. Kiranya ya Bapa di sorga, meskipun di dalam masa pandemi sekarang, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kota tempat kami tinggal, bangsa kami, negara kami ini Tuhan, bahkan dunia ini Tuhan, Engkau kiranya mau pulihkan ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya akan kebaikan Tuhan. Tolong kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita angkat lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu, anugerah perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu selalu ada buat kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Baik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu buat adik-adik, jaga kesehatannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.